lain dorongan nafsu yang ingin terus-menerus tercukupi kebutuhan yang tidak terbatas. Setelah mendapatkan satu, menginginkan dua, tiga, dan seterusnya. Hal ini bukan berarti Airlangga mempunyai sifat cepat puas terhadap sesuatu hasil sehingga akan menghambat perkembangan pemikirannya. Akan tetapi, sifat tidak pernah puas dalam konotasi positif, justru menjadi pendorong utama baginya dalam mencapai hasil yang lebih baik lagi. Sifat monopoli dalam arti negatif sebagaimana yang diuraikan Empu Kanwa, tidak ada dalam diri Airlangga. Justru untuk menentukan kualitas yang paling baik, kalau perlu diadakan uji kemampuan agar lebih objektif, lebih adil, dan lebih pas. Lebih-lebih, kegemaran menyimpan wanita, yaitu kesenangan terhadap wanita dan berharap mempunyai wanita simpanan atau memperbanyak selir, sama sekali tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Mengenai sifat-sifat buruk lainnya, Airlangga bukan tipe orang yang wegah rekoso dan sutik kangelan. Pengembaraannya di hutan merupakan bukti bahwa dia memang benar-benar sangat jauh dari sifat-sifat itu. Dalam hidupnya banyak mengalami rekoso dan kangelan, banyak menderita, banyak menanggung beban sangat berat, dan dia melakukannya dengan ikhlas, tidak ngedumel terus-menerus meskipun kehidupannya telah menyiksanya. Penderitaannya di hutan belantara selama bertahun-tahun terjadi bukan secara kebetulan. Untuk mempertahankan hidup, ia harus menyelamatkan diri meskipun penyelamatan diri itu sendiri membawa akibat yang sangat berat dirasakannya. Ia hidup serba kekurangan, bahkan belum pernah mampu membahagiakan istrinya selama itu. Kurung rekasa apa dia? Kuning kangelan apa dia? Dia sudah mengalami hidup yang rekan dan kangelen. Melebihi rekaso dan kangelan kebanyakan orang terlebih bagi seorang anak raja dan putra mahkota seperti dia. Mengenai nafsu untuk sombong, congkak, adigang adigung, adiguna, sopo sifo sopo ingsung, ingin menguasai lainnya, sama sekali tidak ada dalam diri Airlangga karena ia merupakan sosok yang kalem, yang tidak sombong ataupun congkak, yang tidak mengandalkan kedudukan jabatan dan kekayaan orang tuanya, lebih-lebih statusnya sebagai putra mahkota, sama sekali tidak pernah ada dalam dirinya. Justru Airlangga lebih mengutamakan sopan santun dan merendahkan diri. Mengenai sifat butuh perhatian orang lain, tapi tidak mau peduli dengan orang lain sebagaimana yang diuraikan oleh Empu Kanwa, tidak ada pada diri Airlangga. Sebelum penderitaannya di hutan, yaitu ketika masih berada di Bali, selama dalam pengembaraan dan sampai nanti pun ia berharap mudah-mudahan dijauhkan dari sifat buruk seperti itu. Tidak pernah ada dalam pikirannya tentang hal itu. Justru sejak dahulu Airlangga lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan Denga sendiri. Lah tidak buru hanya cari muka atau cari nama saja. Mengenai sifat-sifat degriye, usil, jahil, dengki, tidak sedikit pun ada pada dirinya. Airlangga tidak pernah meremehkan orang lain, tidak usil, tidak mudah ikut campur urusan orang lain, kecuali memang dibutuhkan kewajibannya, tidak jahil atau mencelakai orang lain. Airlangga tidak mempunyai sifat tidak senang atas keberhasilan orang lain. Lah sama sekali tidak dengki atas kesuksesan orang lain karena keberhasilan orang lain adalah hak orang itu sendiri. Dia tidak mudah sakit hati jika orang lain mencapai suatu keberhasilan. Lah justru ikut merasa senang jika orang lain mencapai keberhasilan. Kalau orang lain merasa senang karena sebuah keberhasilan, Airlangga ikut senang atas keberhasilan orang tersebut. Sebaliknya, jika orang lain bersedih karena sesuatu kegagalan atau karena nasib buruk sedang menimpa, ia ikut sedih, ikut merasakan betapa sedihnya orang lain tersebut. Ini bukan sekadar basa-basi, tetapi ia benar-benar ikut merasakan kesedihan orang lain itu dan berusaha menghiburnya. Bahkan kalau perlu akan diberikan jalan atau paling tidak dibantu pemikiran untuk mengatasi kesedihan orang lain tersebut. Setelah merenungkan kembali apa-apa yang telah diajarkan oleh Empu Kanwa pada hari pertama, dan satu persatu setelah dicocokkan dengan keadaan pada dirinya, Airlangga merasa lega, sebab di dalam pribadinya sama sekali tidak ada sifat-sifat buruk sebagaimana yang telah diuraikan oleh gurunya. Airlangga merasa bangga dengan hasil renungannya karena jauh dari sifat-sifat buruk yang hanya akan menghambat tujuannya. Di samping itu, memang sejak dahulu ia tidak mempunyai sifat-sifat buruk seperti itu sehingga apa yang digariskan oleh gurunya tentu saja tidak akan terasa berat,
tidak akan terlalu dipaksakan dan dapat berjalan dengan sendirinya. Hanya perlu pengendalian saja, agar tidak pernah menyimpang dari aturan dan batas-batas yang telah ditentukan. Sifat-sifat air langga bertentangan dengan semua sifat buruk manusia. Batas yang jelas dalam kehidupan manusia telah dipahaminya sehingga ia akan melaksanakan yang terbaik dan menghindari jauh-jauh segala sifat buruk yang senantiasa mengiringi tindak tanduk, tingkah laku dan perbuatan manusia ketika ia sudah menduduki jabatan tertentu. Memang, air langga juga menyadari bahwa kedudukan atau status sosial tertentu, misalnya seorang raja, biasanya membuat orang jadi lupa akan angger-angger karena apapun keputusan raja adalah sebuah hukum yang mesti dilaksanakan, meskipun keputusan itu sangat bertentangan dengan keadilan dan kebenaran. Kedudukan dan status sosial sering membuat orang lupa akan jati dirinya. Sebelum memangku jabatan tertentu seseorang kelakuannya baik, adil, dan bijaksana. Namun setelah menduduki jabatannya, seseorang menjadi lupa. Dulu baik kemudian menjadi kurang baik atau sama sekali tidak baik dan bertentangan dengan sifat-sifat baik yang ada. Malahan kehidupannya didominasi oleh berbagai sifat-sifat buruk. Ketika masih belum mempunyai jabatan, dalam kesehariannya seseorang menjadi contoh di lingkungannya. Contoh tentang hal-hal yang baik-baik saja. Namun setelah menduduki jabatan yang diinginkan, ia menjadi lupa akan janjinya, lupa akan kebiasaan baik yang telah bertahun-tahun diyakininya. Bahkan, kini sering bertentangan dengan hal-hal yang baik itu sendiri. Status sosial telah mengubah segalanya, mengubah dari baik menjadi buruk, bahkan tercela. Mereka ketika belum mempunyai kedudukan tinggi, ketika kesibukannya belum menyita segenap perhatiannya terhadap keluarga, teman sepergaulan dan masyarakat luas, banyak diandalkan oleh lingkungannya untuk memecahkan berbagai permasalahan masyarakat sehingga ia mendapat dukungan penuh yang dapat mengantarkannya menduduki jabatan yang diinginkan. Namun, setelah benar-benar meraih jabatan yang lebih tinggi dan lebih terhormat, ternyata apa yang diharapkan masyarakat sekitarnya jauh meleset dari dugaan mereka. Yang diandalkan serta didukung dengan segenap hati ternyata tidak sebagaimana harapan masyarakat, lah menjadi sombong, congkak, galak, lupa akan jati dirinya, lupa akan asal-usulnya, lupa bahwa ia berangkat dari dukungan penuh masyarakat, dukungan penuh rakyat yang dipimpinnya. Itu semua tidak akan terjadi pada air langga. Penderitaannya di hutan belantara telah membuatnya mempunyai perasaan yang halus dan sangat mengerti bagaimana rakyat menderita. Sementara para pemimpin hidupnya sangat jauh berbeda dengan kehidupan rakyat jelata yang serba kekurangan. Penderitaan rakyat tidak dapat hanya dibayangkan saja, tidak dapat hanya diperkirakan saja. Untuk memahami dengan benar dan tepat, ia harus benar-benar ikut larut di dalamnya, merasakan sendiri apa yang sebenar dirasakan dan dialami oleh orang kebanyakan sehari-hari. Air langga paham benar arti sebuah penderitaan yang panjang karena ia telah mengalaminya sendiri. Bukan karena cerita orang lain, atau hanya belajar dari sebuah buku tentang penderitaan rakyat oleh Sang Wiku. Air langga dan rombongan untuk sementara dipersilakan tinggal di padepokannya sambil belajar berbagai ilmu yang sangat dibutuhkan. Menunggu suasana betul-betul aman dari kemungkinan kejaran tentara Worawari, serta menyusun kekuatan untuk rencana lebih lanjut. Air langga merasa mendapat perlindungan menyeluruh, perlindungan total, bantuan penuh dan pengayoman yang amat dibutuhkannya. Dia masih sangat muda, masih membutuhkan banyak bimbingan, masih membutuhkan tuntunan yang sangat diperlukan sebagai bekal hidupnya, masih butuh menimba ilmu yang banyak untuk menyongsong hari depannya. Kesempatan seperti itu dimanfaatkan oleh air langga untuk belajar dengan tekun apa-apa yang diajarkan oleh gurunya. Di samping itu, air langga senantiasa menyempatkan diri bahkan sering menghabiskan waktu luangnya untuk membaca buku-buku di perpustakaan Empu Kanwa yang memang tidak sedikit jumlahnya. Dari beberapa buku yang dicermatinya, ternyata sebagian adalah karya dari Empu Kanwa sendiri. Bahkan beberapa di antaranya pernah dilihat oleh air langga di perpustakaan Kerajaan Medang beberapa waktu yang lalu. Hari-hari berikutnya, air langga, istri, dan Narotama telah menjadi murid di padepokan yang dipimpin Empu Kanwa. Sedikit demi sedikit dan ilmu demi ilmu, satu persatu telah diajarkan oleh Sang Wiku kepada air langga yang cerdas, sopan, berkepribadian dan penuh semangat kerja dan gairah hidup.
Pitutur luhur secara bertahap dinasihatkan kepada air langga yang diyakini mempunyai wahyu keprabon dengan nasihat yang disesuaikan dan diselaraskan dengan kisah penderitaan air langga sendiri hingga sampai pada tataran ajaran yang paling tinggi, yaitu bagaimana watak yang baik dan utama yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan apabila pimpinan tersebut ingin dicintai oleh segenap bawahannya. Terlebih, bagi seorang pimpinan negara agar dicintai semua rakyatnya, semua kaula. Hal itu dimaksudkan agar kelak apabila air langga telah menjadi seorang raja, hendaknya selalu berlaku adil dan bijaksana terhadap semua rakyatnya, tanpa pilih kasih, dan semua rakyatnya merasa terlindungi dan terayomi oleh kekuasaannya, agar kehadirannya benar-benar sangat dibutuhkan segenap rakyatnya. Seorang pemimpin bukanlah kaula, namun hendaknya dapat merasakan bagaimana penderitaan, kemiskinan, kesusahan dan kebahagiaan sebagai seorang kaula. Dengan memahami apa yang diderita kaula, apa yang dirasakan dalam hidupnya yang penuh penderitaan dan serba kekurangan, pemimpin akan dapat merasakan apa yang dirasakan rakyatnya, sehingga dapat menempatkan dirinya pada kondisi yang tidak sewenang-menang, tidak dupe kuwoso, sehingga kurang mempertimbangkan kenyataan yang dialami rakyatnya. Seorang pemimpin seharusnya mampu menempatkan raso, kroso, dan pangroso, rasa, terasa dan perasaannya sedemikian rupa sehingga segala keputusan yang diambilnya, yang akan membawa akibat baik atau buruk nantinya, setelah melalui berbagai pertimbangan yang melibatkan rasanya, memperhitungkan bagaimana perasaan orang lain, sebelum sebuah keputusan diambil. Keputusan seorang raja adalah hukum yang mesti dipatuhi oleh seluruh rakyatnya, tanpa mempunyai kekuasaan untuk membantah hukum yang berlaku, seburuk apapun akibat yang ditimbulkan oleh keputusan itu. Dengan mempertimbangkan perasaan orang lain, perasaan kaula yang menjadi rakyatnya, dengan mengacu pada rasa adil dan bijaksana, tentunya keputusan yang merupakan hukum tak terbantahkan itu nantinya akan dapat diterima dengan ikhlas tanpa paksaan. Rakyat akan legolilo menerima dan melaksanakan sebuah keputusan raja yang bijaksana, berbudi bawa leksana. Seorang pemimpin dapat saja suatu saat menjadi kaula, menjadi rakyat kecil yang kurang diperhitungkan, menjadi orang pinggiran yang tidak berarti, apabila keberuntungan tidak lagi berpihak kepadanya. Apabila kecerobohan, kelengahan, kebodohan, dan nasib buruk sedang menyelimuti hidupnya. Dan seorang pemimpin harus siap jika hal itu menimpa dirinya. Selama bertahun-tahun, air langga belajar pada Empu Kanwa dan berbagai ilmu telah dipelajarinya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, tidak kenal lelah, tidak kenal putus asa, tidak kenal jemu, dan tidak kenal waktu. Di antara sekian banyak ilmu yang diajarkan oleh Empu Kanwa, ada satu ajaran kepemimpinan yang diberikan dengan porsi yang lebih, dengan harapan air langga dapat menyerap dengan baik, dan harus benar-benar matang sehingga nantinya dapat mempraktikkan ilmu kepemimpinan tersebut dengan baik, jika telah sampai pada saatnya nanti. Ilmu kepemimpinan yang diajarkan mengacu pada kebesaran alam, dan diambil dari alam itu sendiri. Alam telah memberikan contoh yang gamblang, tinggal manusia dapat atau tidak mempelajari apa-apa yang telah dicontohkan oleh alam, untuk diterapkan dalam kehidupan manusia. Alam telah memimpin manusia, membimbingnya menuju kebenaran hakiki, memberikan contoh nyata yang dapat dipelajari manusia. Semua telah tersedia, dan dapat dipelajari oleh siapapun yang mau. Tinggal manusia cermat atau tidak dalam mempelajari apa yang ada di alam raya itu. Apakah manusia titen atas segala yang terjadi di alam, atas rutinitas yang terjadi di alam untuk kemudian dicatat dan dihubungkan dengan kejadian yang berkaitan dengan suatu gejala alam? Rutinitas yang terjadi di alam raya merupakan contoh atau teladan kepada manusia sehingga jika manusia mau berpedoman pada gejala alam yang bersifat disiplin, teratur, tertib, jujur, pasti, dan patuh total sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, tentunya manusia akan dapat belajar, dapat mengetahui dan memahami langsung dari apa yang telah dicontohkan oleh alam. Belajar langsung dari hakiki kehidupan. Matahari yang senantiasa terbit dari timur setiap pagi dan tenggelam di barat pada sore hari, air yang senantiasa mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat-tempat yang lebih rendah. Tanah yang mampu menumbuhkan apa saja yang ditanam manusia adalah contoh-contoh kedisiplinan, keteraturan,
ketertiban, dan kemurahan alam yang patut diteladani, yang telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan semua makhluk hidup yang ada di bumi dan seluruh jagat raya. Paling tidak, ada 8 watak alam yang seharusnya menjadi pedoman seorang pemimpin, menjadi panutan, menjadi contoh yang harus diteladani dan dipedomani agar kepemimpinannya berhasil dengan baik, dan keberadaannya memang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan yang mempunyai landasan 8 watak alam adalah kepemimpinan yang andal, yang sangat dibutuhkan untuk menata kehidupan umat manusia agar berjalan sesuai dengan keteraturan dan ketertiban, serta kedisiplinan dan kepatuhan, yang akan membawa manusia pada kehidupan yang baik, yang berada dalam koridor kebenaran, yang dapat mengarahkan pada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan dalam kehidupan setelah mati nanti. 8 watak alam yang mendasari ajaran kepemimpinan merupakan watak-watak alam yang harus dipedomani oleh seorang pemimpin dan berlaku sepanjang masa, sepanjang masih ada kelompok manusia yang hidup dan mempunyai tujuan hidup, kelompok manusia yang harus ada yang memimpin, kelompok manusia yang membutuhkan pemimpin agar ada yang mengarahkan, menggerakkan, dan mengendalikan kehidupan. Ajaran tentang kepemimpinan tersebut oleh Empu Kanwa dinamakan dengan Astobroto, merupakan teori kepemimpinan yang berlandaskan pada 8 watak alam, yaitu Ambeging Bumi, Ambeging Banyu, Ambeging Agni, Ambeging Angin, Ambeging Suryo, Ambeging Condro, Ambeging Kartiko, dan Ambeging Dahono. Watak alam apa hanya 8 saja, Guru? Tanya Airlangga setelah Empu Kanwa selesai memberikan pengantar sebelum memasuki materi Astobroto. Airlangga berani mengajukan pertanyaan karena memang diberikan kesempatan oleh gurunya. Dipandanginya murid yang paling dibanggakannya, seolah-olah ingin mengetahui lebih dalam apa sebenarnya di balik pertanyaan Airlangga itu. Hanya sekadar bertanya, memang belum tahu, menguji gurunya, atau dia mempunyai pendapat lain. Padahal, Astobroto belum diuraikan satu persatu sehingga jelas kalau belum jelas. Maksud Ananda, selain 8 watak alam yang sudah saya sebutkan, apa masih ada lagi watak alam yang lain? Begitu maksud Ananda, ya, Guru. Contohnya apa? Bagaimana dengan halilintar, hujan, dan banjir? Sebenarnya, belum saya jelaskan sehingga Ananda belum dapat membedakan bahwa halilintar itu akibat dari apa? Hujan terjadi karena apa? Dan banjir itu apa? Nanti setelah saya uraikan satu persatu, Ananda akan memahami bahwa teori kepemimpinan yang mencontoh 8 watak alam adalah sebuah teori kepemimpinan yang berlaku sepanjang masa, bagi siapapun dan dimanapun mereka berada. Maaf, Guru, tidak apa. Dan besok kita mulai materi Astobroto. Betul-betul harap mendapatkan perhatian sepenuhnya karena ini bekal Ananda. Dan belum pernah seorang pun menerima bekal semacam ini. Beruntunglah Ananda yang mendapatkannya. Terima kasih, Guru.